Halo Talavers. Karena cuitannya ini, Denny Indrayana mau nggak mau harus berurusan dengan kepolisian. Dirinya dilaporkan atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian, berita hoaks, hingga penghinaan terhadap penguasa serta pembocoran rahasia negara. Ia juga akan membocorkan lagi, dalam tanda kutip, satu perkara yang juga sangat penting di MK. Alhasil, cuitannya itu pun menjadi konsumsi hangat publik. Denny pun mengaku isu tersebut berani ia angkat ke permukaan karena berasal dari sumber yang kredibel, seenggaknya menurut dia sendiri. Ia juga menjamin sosok sumbernya ini punya integritas yang gak dapat dibeli, plus punya kapasitas yang mumpuni. Kira-kira siapa yang dimaksud ya? Setelah dipolisikan, Denny Indrayana lantas nggak tinggal diam. Ya namanya juga aktivis, makanya mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut pun langsung merespon kalau semuanya nggak melulu dibawa ke ranah pidana dan seharusnya wacana haruslah dibantah dengan narasi, bukannya malah memilih proses hukum pidana. Benar juga ya. Emang nggak bisa dipungkiri sih, isu yang dilontarkan Denny ini lumayan syarat dengan kriminalisasi lawan politik. Apalagi isu ini mencuat di tengah memanasnya perebutan kursi orang nomor 1 di Republik ini. Bukan cuma itu aja yang diungkap ke publik. Denny Indrayana juga menyebut kalau ada skenario dalam menunda penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Gerakan tersebut dinilai nggak main-main, bahkan katanya ya tinggal dipantik aja sumbunya. Untuk skenarionya sendiri bakalan dimulai ketika Presiden Joko Widodo melakukan lawatan ke luar negeri. Nah, di saat itu pula Denny menyebut kalau nantinya akan ada sidang istimewa untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Lumayan berani juga nih statementnya. Hal itu pun sontak dibantah oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Beliau menyatakan komitmennya untuk tetap menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Ditambah lagi, Presiden gak pernah berbicara soal adanya tunda-menunda pemilu, sebab itu bisa mencederai nilai-nilai reformasi. Sejatinya bukan sekali dua kali nama Denny Indrayana bersinggungan dengan Mahkamah Konstitusi. Saat itu, Denny mencalonkan sebagai Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun 2020 lalu, namun gagal karena kalah dari pesaingnya, Sahbirin Muhyiddin. Pada kontestasi tersebut pun, Denny sempat melaporkan harta kekayaan pertanggal 26 Agustus. Tercatat, mantan konsultan hukum Komisi Penyiaran Indonesia punya 11 tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah tanah air, senilai 12,4 miliar rupiah. Gak cuman ngebelanjain duitnya dalam berupa properti, Denny Indrayana juga punya beberapa koleksi kendaraan. Mulai dari Mazda Biante yang didapatkan dari hasil sendiri seharga 150 juta rupiah. Selanjutnya ada pula Honda Civic hingga Honda Odyssey. Dalam laporan LHKPN-nya pun tertuang 2 unit sepeda motor Honda senilai 11,5 juta rupiah. Oh iya, selain kendaraan yang terdapat di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negaranya, ada pula kendaraan lain yang diduga milik Denny. Seperti saat dirinya terpantau berada di dekat sebuah high-S komuter berwarna silver, beda lagi pas beliau naik ke Innova lansiran tahun 2012 hingga turun dari Nissan Teana lansiran tahun yang sama. Nah, balik lagi ngebahas LHKPN yang dilaporkan Denny, selain ada yang berupa tanah dan bangunan serta kendaraan, tercatat Denny juga punya harta bergerak lainnya senilai 505 juta rupiah. Mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini juga mencatatkan harta bergerak lainnya dengan total 693 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 1,1 miliar rupiah. Nah, kalau ditotalin secara keseluruhan, Denny Indrayana memiliki total kekayaan bersih sebesar 10,4 miliar rupiah. Fantastis juga ya. Ya iyalah, toh itu semua buah dari hasil kerja kerasnya selama ini dan tentunya semua itu dicapai nggak mudah.
Pria asal Kota Baru, Kalimantan Selatan ini memulainya ketika menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan memilih Fakultas Hukum. Singkat saja, Denny sanggup menyelesaikan studinya pada usia 23 tahun. Seolah nggak pernah puas dengan satu gelar saja, pria kelahiran 11 Desember 1972 ini langsung melanjutkan pendidikannya untuk meraih gelar magisternya di Universitas Minnesota, Amerika Serikat. Berselang beberapa tahun, Denny kembali mengambil gelar doktornya dari University of Melbourne, Australia. Alhasil, karirnya pun gak jauh-jauh banget dari dunia pendidikan. Dirinya pun diplot menjadi dosen di alma maternya dan juga di Universitas Islam Yogyakarta. Gak puas hanya sekedar menjadi seorang tenaga pengajar, Denny mencoba melebarkan sayapnya dan mencoba peruntungan mendirikan Indonesian Court Monitoring bersama rekan-rekannya. Dan Denny dipercaya memegang posisi sebagai direktur. Namanya pun semakin moncer tatkala diberikan amanah sebagai Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM. Di sanalah pikiran-pikiran kritisnya soal korupsi dan anti mafia pengadilan mulai disuarakan. Hal itu pun sukses mengantarkannya menuju ke istana setelah dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono menjadi staf khusus bidang hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada periode 2008 hingga 2011. Dinilai cukup baik dalam melaksanakan tugasnya, Denny pun naik tingkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM mendampingi Amir Syamsuddin sebagai Menkumham. Wah, emang hatam hukum nih orang. Wajar aja dirinya selalu terang-terangan menyentil pemerintahan era Jokowi. Baru-baru ini, Denny Indrayana menyenggol keputusan Menkumham Yasona Lauli yang digugat oleh Kepala Staf Presiden Muldoko ke pengadilan. Hal tersebut tentu sebuah keanehan, soalnya mereka kan sama-sama berkantor di sana. Karenanya pun, Denny menganggap kalau presiden seharusnya turun tangan terhadap sikap Kepala Staf Presiden yang kepengen mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.